Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis, melanjutkan serial The Shaolin Warrior kemarin. Permasalahan kali ini akan semakin banyak dan semakin seru untuk disaksikan. Jadi jika ingin nyambung dengan jalan ceritanya, saksikan episode sebelumnya terlebih dahulu, barulah nonton video yang ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Mendapat perlakuan tak senonoh seperti itu, San yang awalnya berpihak pada Kapten Liu kini berubah jadi ingin membunuhnya. Dan karena tadi Jenderal Qi menyelamatkannya, San berubah pikiran untuk tidak jadi membunuhnya. 不杀了刘千户，刘千户是万表的表弟啊。荆轲，这次无论如何，我一定要把刘千户。 Dengan segala pertimbangan yang ada, walaupun nantinya akan berurusan dengan Ketua Wan, Jenderal Qi memutuskan menangkap Liu untuk dieksekusi karena menurut Jenderal Qi, dengan menganiaya masyarakat sudah mencoreng nama identitas pasukannya. Dan ketika akan dieksekusi, lagi-lagi Liu diselamatkan saudaranya yaitu Ketua Wan yang justru mengecam perbuatan Jenderal Qi karena berani menentangnya di hadapan masyarakat. Tapi mengejutkannya, Jenderal Qi turun tangan sendiri untuk membunuhnya. Yang anehnya saat itu terjadi tepat di hadapannya, Ketua Wan justru jiper lalu pergi tanpa melakukan tindakan apapun. 好，戚继光，请戚将军到客栈一坐。 Merasa sudah ditolong hidupnya dari Kapten Liu, San di sini berterima kasih kepadanya. San juga berjanji akan berbicara ke saudaranya untuk tidak lagi tergabung dalam kelompok bajak laut, di mana itu cukup membuat Jenderal Qi senang dan Jenderal Qi berjanji akan menerima saudaranya setelah dirinya tidak lagi berada dalam kelompok bajak laut. Di mana setelah Jenderal Qi pergi, San menyampaikan ini semua ke Roland, dan karena waktu itu pernah punya janji ingin membantu mencari ayahnya, San akan meminta saudaranya untuk mencarinya terlebih dahulu. Sesampainya di kamp latihan, Jenderal Qi membriefing semua pasukannya untuk bersiap-siap latihan bela diri karena dalam waktu dekat ini sudah diatur rencana untuk menyerang markas bajak laut. Di mana tak lama datanglah Ketua Yu yang baru pulang dari kuil Shaolin, yang di sini Ketua Yu pun menyerahkan Yukong dan Yuan untuk jadi pelatih kungfu supaya bisa menambah kekuatan pada pasukan. Tetapi mendengar apa yang disampaikan atasannya tersebut, Jenderal Qi pun langsung menolaknya karena Yukong dan Yuan dianggap tak patuh aturan negara. Pasalnya waktu itu pernah salah paham saat mencegah Jenderal Qi mau menangkap Cao Ze. Akan tetapi di sini Ketua Yu meminta agar dicoba dulu karena tak punya pilihan lain untuk saat ini. Di mana pada akhirnya Jenderal Qi pun setuju akan hal tersebut. Lantas dimintalah salah satu dari mereka untuk menunjukkan keterampilan kungfu di hadapan pasukan, yang saat Yuan menampilkan kuda-kuda justru ditertawakan dan dianggap remeh oleh semua pasukan. Sempat menjelaskan kalau kuda-kuda adalah dasar kungfu tapi tetap tidak didengarkan. Yuan pun dengan lantangnya menantang Jenderal Qi untuk membuktikan dengan cara bertarung dan... Meskipun pertarungan nyaris dimenangkan Jenderal Qi, Ketua Yu tetap kekeh menginginkan mereka berdua tinggal di sini dan jadi pelatih. Dan karena tak bisa menolak atasannya tersebut, Jenderal Qi pun terpaksa setuju. Lantas dibawalah mereka berdua untuk diberikan kamar beristirahat. Saat jam makan siang berlangsung, Yuan yang masih ambisi ingin mengalahkan Jenderal Qi terus saja mengoceh sampai-sampai mereka berdua baru ingat suara pertanda makan siang tadi sudah berbunyi sekitar 15 menit yang lalu. Di mana dengan cepatnya mereka berdua pun menuju ke tempat makan yang jelas saja sudah habis. Yang itu membuat Yuan semakin kesal berada di sini. Di mana saat esok harinya tiba, mereka yang baru saja bangun dari tidurnya mendapati Jenderal Qi tengah berlatih bela diri sendirian. Yang saat itu juga Yuan pun langsung menyerangnya. Tapi sayang pertarungan
tak berlangsung lama lantaran bel jam makan siang berbunyi. Nah, di kesempatan makan siang kali ini, memang sih makanan belum habis, tapi menu yang disajikan di situ semuanya menggunakan daging yang jelas saja membuat mereka tak bisa makan. Di mana Jenderal Qi yang mendengar keluh kesah mereka berdua pun akhirnya meminta Qin untuk besok mempersiapkan vegetarian buat mereka. Yang mana bersamaan dengan itu, kita dibawa lagi menuju kediamannya Tuan Wong yang tengah dikunjungi anak tirinya, yang ternyata kemarin saya salah mengira anak tiri Tuan Wong ini bukan saudaranya si San, melainkan bos dari saudaranya San. Yang saudaranya San yang ini emang agak mirip sih. Kita panggil saja dia Tiger. 宫本让我们尽快动手。义父，你想怎么做，我们就怎么做吧。 Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mendengar kabar Jenderal Qi telah membunuh Liu, Ketua Yu menegurnya dan memarahinya karena dianggap ceroboh. Bukan tanpa alasan Ketua Yu menegurnya, karena dengan dibunuhnya Kapten Liu hanya akan menambah penderitaan bagi dirinya, pasukannya, dan semua kalangan pemerintah di wilayah ini. Karena selama ini semua anggaran baik itu senjata, gaji pasukan, dan biaya makan, Ketua Wan lah orang yang mengurusi semua itu dan tak mau ambil pusing dengan semua ini. Jenderal Qi pun akan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Dan sebelum pergi, Ketua Yu berpesan agar membagi dua kelompok pasukan untuk sebagian dilatih Yukong dan Yuwen. Dan begitu Jenderal Qi menyampaikan apa yang diamanatkan Ketua Yu, mereka berdua pun mulai memilih pasukan untuk dimasukkan dalam kelompoknya. Tapi ketika jadwal melatih sudah dimulai, semua pasukan justru menganggap remeh apa yang diajarkan mereka. Dan itu cukup membuat Yuwen kesal. Di satu sisi, terjawablah sudah pertanyaan tentang tujuan Shao Ze datang ke Cina. Ternyata diam-diam Feng Yu dititipi surat oleh ayahnya Shao Ze, yang surat tersebut ditunjukkan untuk meminta bantuan ke Yan Xifan, di mana ayah Shao Ze rupanya terlibat permasalahan dengan musuhnya di Jepang, dan ayah Shao Ze berpikir hanya Yan Xifan lah orang yang bisa dimintai tolong saat ini. Di mana mendengar semua cerita Feng Yu tersebut, Shao Ze pun langsung pergi ke kediamannya Yan Xifan, yang saat sudah ketemu, Yan Xifan justru tak menghiraukan surat tersebut dan malahan menyerang mereka berdua, di mana awalnya saya kira dia ini statusnya masih sama seperti ketua-ketua yang lain. Tapi ternyata salah, karena rupanya dialah sosok kaisar di negeri ini, yang disinilah justru saya paham kenapa kok dia bekerja sama dengan Tuan Wong yang notabene terhubung dengan bajak laut. Jadi perwira tertinggi yang waktu itu pernah membacakan surat sakral di acara upacara, ternyata bisa dibilang kaisar juga, dan rupanya alasan Yan Xifan bekerja sama dengan Tuan Wong adalah untuk menggulingkan kaisar kedua tersebut. Yang tujuan dia melakukan itu ialah untuk bisa jadi penguasa tunggal di negeri ini, di mana karena waktu itu suratnya berhasil diambil bajak laut, kaisar kedua pun ternyata saat ini dipenjara, dan itu membuat Yan Xifan menjadi penguasa tunggal, yang itu artinya misi dia dengan Tuan Wong berhasil. Dan alasan kenapa Tuan Wong mau membantunya ialah karena Tuan Wong dijanjikan akan diberikan jabatan tinggi sekelas Ketua Yu dan ketua tua yang lain. 日本に帰りたい。父上にお会いしたい。 鉄鋼は通り道だ。 Tiba saatnya Tuan Wong akan dipromosikan, Yan Xifan mengutus salah satu pejabatnya untuk menyampaikan jabatan apa yang akan diterima, dan betapa terkejutnya Tuan Wong. Jabatan yang diberikan untuknya hanyalah sekedar mengurus persenjataan pasukan pemerintah, yang kastanya sendiri berada di urutan 9 dari ketua-ketua yang lain. Jelas saja, Tuan Wong pun emosi atas ingkar janjinya Yan Xifan ini, dan meski akan tetap menerima jabatan tersebut, Tuan Wong tidak akan tinggal diam untuk nantinya bisa membalaskan ini semua. 踏平宁波府。你回去好好的准备一下。 Singkat cerita, malam hari pun tiba. Melihat Jenderal Qi tengah merawat kuda-kuda pasukan, Yuwen yang masih kesal pun mengerjainya dengan melepas semua kuda. Hal tersebut ternyata memicu kegaduhan di kamp para pasukan, yang ketika Jenderal Qi mengetahui Yuwen lah pelakunya, Yuwen pun langsung dihukum dengan akan dipenggal kepalanya. Di mana saat eksekusi akan berlangsung, Ketua Yu datang menyelamatkannya, dan Jenderal Qi diminta memaafkannya karena ya Yuwen cuma melakukan kesalahan kecil, toh juga baru sekali. Dan menyikapi omongan Ketua Yu tersebut, Jenderal Qi pun tak jadi menghukumnya, tapi langsung ditolak oleh si Yuwen karena dia tak mau dikasihani oleh si Jenderal Qi ini. Alhasil, diambil jalan tengah untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan cara seperti biasa, dicambuk pokoknya selama 50 kali. 我才不会让戚继光看不起我呢。
这个仇我一定会报的。哎， Usai sembuh dari sakitnya, Yowen menyempatkan diri untuk mengunjungi Roland untuk membayar hutangnya serta memberitahukan statusnya saat ini, di mana pada momen ini Yowen meminta tolong ke Roland agar membuatkan sepatu baru untuknya. Yang di sini juga Yowen menyampaikan isi hatinya tapi tak mendapat jawaban karena Roland hanya ingin fokus pada pencarian ayahnya saja. 你认识他？认识的比你早。今天是我先来这里的。你们二位都回去吧。若兰。 Adegan berpindah di markas Miyamoto sang bajak laut, terlihat Tiger tengah bersama anak tirinya Tuan Wong yang sesuai amanat dari saudaranya. Tiger diam-diam masuk ke dalam ruang tahanan untuk mencari ayah Roland, di mana benar adanya ayah Roland saat ini tengah dikurung di dalam penjara. Yang sayang sekali aksi Tiger tersebut ketahuan hingga menyebabkan sebuah hukuman jatuh ke dirinya, yaitu dibutakan sebelah matanya. Di mana setelah melihat kakaknya bernasib seperti itu, San pun langsung menegur Roland saat itu juga, lalu menanyakan seputar ayahnya untuk mengetahui sosok jati diri ayahnya yang sebenarnya. 看了他一眼，我哥的眼睛就少了一只。你父亲到底是什么人？他以前是兵部郎中，后来不知道为什么，他突然成了朝廷的钦犯。 Setelah kemarin dianggap remeh oleh pasukannya, latihan tongkat kali ini rupanya berjalan lancar. Tapi respon yang ditunjukkan Jenderal Qi rupanya berbeda. Karena apa? Jenderal Qi justru menganggap jurus yang diperagakan terlalu lembek, di mana itu cukup membuat Yukong protes, yang Yukong meminta agar jangan ikut campur dan sabar dulu mengingat ini kan baru awal-awal. Di mana tak lama setelah itu muncul beberapa pasukan yang telat dalam ikut berlatih, yang seketika itu pula mereka akan langsung dihukum karena dianggap tidak disiplin. Nah, karena merasa kasihan melihat mereka akan dihukum, Yukong pun bersedia menggantikannya yang lagi-lagi dicambuk di bagian pantatnya. Tapi sejak adanya kejadian inilah semua pasukan jadi respect pada Yukong dan mereka resmi membentuk nama baru untuk pasukan mereka sendiri, yaitu pejuang dari kuil Shaolin. 我们一定要好好训练，就叫少林僧兵。 Keesokan harinya, sebelum briefing untuk melakukan latihan selanjutnya, Roland datang mengunjungi camp untuk mengantar sepatu pesanan Yuwen. Ternyata tidak hanya Yuwen saja yang dibuatkan, melainkan juga Jenderal Qi, yang itu cukup membuat drama di antara mereka berdua, di mana setelah mendapatkan sepatunya, Jenderal Qi pun langsung membriefing pasukannya, yang betapa terkejutnya dia, beberapa pasukannya pergi karena tak mendapat gaji, yang mana karena bingung harus berbuat apa, Jenderal Qi pun menemui Ketua Yu saat itu juga, yang ketika sudah ketemu, Ketua Yu menyalahkan Jenderal Qi namun masih mau memikirkan untuk mencarikan jalan keluarnya. 我现在就去总督府。去总督府？你是不是很后悔杀了刘全户啊？ Hal tersebut sempat membuat Jenderal Qi bingung, ditambah stok makanan juga tak diberikan yang membuat pejuang Shaolin pun ogah-ogahan latihan. Tetapi beruntungnya permasalahan ini tak berangsur-angsur karena Ketua Yu sudah mendapatkan dana segar walaupun jumlahnya hanya setengah dari upah yang biasa didapatkan para pasukan setiap harinya. Dan mengingat pasukan saat ini sudah lebih tangguh dari segi fisik, Jenderal Qi berencana akan mengupgrade senjata serta baju besi yang baru. Dan untuk urusan ini, Jenderal Qi langsung menemui Tuan Wong untuk memesan kepadanya. 原来是戚将军啊！你是？非职王职。我需要重新设计一些兵器，还有，我们宁波府的士兵总的盔甲只有300多套。好吧，我会尽快准备的。谢了。 Belum genap 1 minggu memesan senjatanya, tiba-tiba Tuan Wong datang dengan membawa setumpuk senjata untuk diserahkan. Tapi setelah dicek, rupanya hanyalah setumpuk senjata tua, bahkan armornya saja bukan seperti apa yang diharapkan. Di mana alasannya, Tuan Wong tak diberikan anggaran, yang di sini mereka berdua jadi paham betapa pentingnya uang untuk sebuah aktivitas kegiatan. Dan pucuk dicinta ulang pun tiba. Saat masih bingung tersebut, Yowen tak sengaja mendapat ide untuk senjata alternatif hanya karena melihat setumpuk
setumpuk bambu saat hendak menolong Yukong dari jebakan ranjau. Yowen pun membawa bambu tersebut, lantas dipraktekkanlah di hadapan Jenderal Qi. Dan di luar dugaan, Jenderal Qi pun menerima saran mereka berdua. Lalu ia akan mengarahkan semua pasukannya agar mencari bambu lebih banyak.这一根毛竹，毛竹虽然不是铁器，但毛竹多次起立，专门对付倭刀的，是倭刀一刀将毛竹劈开，这毛竹反而更利。你去告诉宫本，让宫本和七武士小心。知道了。 Kabar mengejutkan datang. Dua kota tetangga mereka saat ini sudah digempur bajak laut. Itu membuat beberapa warga di kota ini panik. Tak terkecuali San beserta para karyawannya yang memilih akan pindah dari kota ini. Di mana saat akan pergi, San kedatangan anak tiri Tuan Wong yang membuatnya tak jadi pergi karena bos saudaranya ini memerintahkan San agar jadi mata-mata lagi. Dan entah diiyakan atau tidak oleh si San ini, San keesokan harinya datang dengan membawa stok makanan banyak untuk diberikan ke Jenderal Qi. 是你？你怎么还没走啊？走了还得再回来。可是战事一开，还是很容易伤及无辜的。